membacakan ayat suci Al-Quran sangat, ya semua ayat berisi teguran dan peringatan ya buat kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah pasti pahalanya ada ya selama kita ikhlas. Nah, tapi juga kita harus mendapatkan eh apa namanya, ya secara selain siraman rohani juga ini gitu ya, nasihat yang bermakna gitu buat ya hidup kita, terutama yang lagi kita jalani sekarang gitu ya. Ibu cek dulu kehadiran ya. Aditya Indra. Aditya Indra. Hadir. Ya. Aldi. Aldi. Nggak ada. Tadi ada, Bu. Iya, makanya. Al Azhar. Ada, Bu. Hadir. Oke. Nabila Nur. Hadiroh, Ibu. Oke. Lisa. Hadir, Ibu. Muhammad Nazif. Nazif. Hadir, Bu. Nainit Anitia. Hadiroh, Ibu. Nur Haifa. Hadir, Bu. Siti Fatimah Zahra. Hadir, Bu. Silva. Hadir, Ibu. Aflah. Hadir, Ibu. Cusi. Hadir, Ibu. Erlia. Hadir, Ibu. Selfie. Hadir, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Elina. Hadir, Bu. Muhammad Farid. Ninit. Hadir, Bu. Pipit. Hadir, Bu. Saipul Muhi. Hadir. Shelly. Hadir, Ibu. Ardi. Ardi. Husma. Hadir, Ibu. Rekian. Kemana ya? Salma. Hana. Ibu. Hadiroh. Hana. Hadiroh, Bu. Oh ya. Aldi. Ardiansyah. Rekian. Kita ini kesepakatan ya, tolong tidak ada yang lagi menyambi pekerjaan lain atau di perjalanan atau gimana ya, buat mengefektifkan perkuliahan, karena kalau online itu memang terbatas ya, terbatas. Sebentar Ibu cek dulu. Oke. Terakhir, share screen udah ada belum? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum.
Tidak ada ya? Oke, kita interaktif ya. Terakhir, mikroba patogen. Udah kelihatan? Udah, Bu. Oke, waktu slide-nya hilang, sampai di ini udah. Nah, kemarin Ibu kasih apa namanya, bukan tugas ya, tapi silakan untuk dicari tentang HIV ya. Penyakit HIV itu termasuk apa? Termasuk pandemi atau endemi? Endemi, Bu. Endemi itu berarti Hanya menjakiti pada suatu kawasan atau wilayah atau negara. tapi berkelanjutan tidak? Endemi itu berkelanjutan ya, suatu populasi tapi berkelanjutan. Oke, kita lihat faktanya ya. Nah, ternyata kalau HIV itu adalah pandemi. Kenapa pandemi? HIV itu tidak terjangkit di satu atau dua negara, tapi di seluruh negara di dunia. Semuanya ada penyebaran, ada infeksi HIV atau HIV ya. Nah, ini kalau selama ini kita gonjang-ganjing gitu ya, pandemi virus COVID gitu. Ternyata HIV kalau COVID udah turun, pandeminya jadi endemik, HIV mah belum ya. Bahkan nih prevalensinya orang dewasa 15 sampai 49 tahun. Ini tahun 2017 ya. Nah, ternyata kalau dilihat ini definisi pandemi apa? Penyakit epidemik yang menjangkit ke seluruh dunia gitu. Nah, nanti kita akan nyambung ya sama materi virus dan ya mikroba patogen ini nanti ke virus ya. Nah, ini ini kita Ibu ulang lagi lah ya. Nah, infeksi itu ada infeksi lokal, vokal, dan sistemik. Jadi kalau misalnya kita terluka gitu kan itu lokal. Kalau misalnya sudah masuk ke menyebar itu vokal, tapi kalau sudah ke sistem tubuh, nah itu sistemik ya. Jadi jangan biarkan teman-teman kalau ada infeksi itu kalau di luar terlihat gitu ya. Kalau di dalam, bahaya ya. Kayak kemarin infeksi gigi gitu, atau misalnya ada apa yang infeksi di dalam tubuh? Bisa nggak ada infeksi paru-paru? Bisa kalau misalnya kita apa namanya? Ya ada infeksi dari bakteri dari luar atau virus gitu ya. Paru-paru dibiarkan tidak, atau misalnya ke lambung. Lambung enggak sih ya. Kalau lambung biasanya karena makanan ya terlalu ekstrim apa terlalu pedas atau apa. Apalagi ya misalnya. Nah, itulah ya, misalnya bakteri-bakteri atau mikroba patogen, imun tubuh kita tidak kalah dengan infeksi dari mereka. Nah, sehingga kita perlu untuk menguatkan imun. Nah, maksudnya tadi kalau misalnya infeksinya terus dibiarkan, dia bisa ke jaringan atau ke organ ya, menginfeksi organ. Tuh, nah, infeksi itu ada infeksi primer, sekunder, dan subklinis. Nah, ini infeksi primer itu akut, sekunder itu dia mengikuti infeksi primer, misalnya kena COVID itu kan sebenarnya penyakit yang biasa ya kayak flu ya. Tapi kalau misalnya kita
punya penyakit penyerta, apa misalnya jantung atau apa gitu ya. Kemarin yang penyakit penyerta COVID yang paling ini apa? Penyakit penyerta COVID yang paling mematikan, diabetes ya. Diabetes mellitus. Jadi hampir 90% orang yang kena COVID dan dia punya diabetes itu meninggal. Ya, karena ya diabetes itu kemana-mana ya komplikasinya. Sehingga ya itu dia ya, kalau kita punya penyakit penyerta atau penyakit bawaan, itu harus betul-betul dijaga aktivitas, imunitas gitu ya. Terus juga kebersihan, jangan sampai kita ada infeksi, banyak infeksi gitu. Kita lagi sakit, punya sakit, terus gampang kena infeksi yang lain, nanti jadi komplikasi gitu ya. Nah, ada juga infeksi yang tidak memunculkan tanda-tanda penyakit. Nah, seperti hepatitis yang kemarin Ibu sampaikan ya. Hepatitis itu nggak pernah ada, maksudnya dia terlihat ada kalau sudah memarah ya, sudah parah gitu baru kelihatan. Nah, ini kemarin belum dilihat ya, belum dipahami. Kalau ini maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak dari grafik ini? Stage of disease, tingkatan penyakit. Waktu ini jumlah ke kanan, ke kiri jumlah mikroba, ke kanan waktu. Jadi ini adalah incubation period. Jadi ketika kita terkena, misalnya ya, kita berinteraksi sama orang yang kena yang apa namanya punya COVID atau flu atau apa gitu ya, terus nggak pakai masker gitu ya. Saya ada 3 orang A, B, C. Yang A dia apa namanya lagi sakit, yang B, yang C lagi sehat. Lalu mereka ngobrol rame. Nah, besoknya misalnya seminggu kemudian yang B sakit, yang C sehat. Nah, sakitnya sama kayak si A. Maksudnya ini misalnya COVID ya. Nah, itu kenapa terlihatnya seminggu kemudian? Dulu ya, itu waktu pas COVID pasti kayak gitu. Ini untuk semua penyakit ya, apakah itu virus, apa gitu ya, yang lain-lain. Nah, ada incubation period atau period inkubasi ketika si bakteri atau virus itu masuk ke dalam tubuh kita, si virus akan apa namanya mencari kondisi yang nyaman untuk dia bisa membelah diri dan nantinya menginfeksi tubuh kita. Nah, kalau misalnya tubuh kita kuat, imunnya bagus, nah maka si virus atau bakteri patogen itu tidak akan jadi menginfeksi. Tapi kalau misalnya imun tubuh kita lagi jelek, lagi turun, nah dia akan terus memperbanyak diri sampai akhirnya kita masuk ke periode sakit. Kursornya Ibu kelihatan nggak ya kalau nunjuk-nunjuk grafik? Ini ya, masuk Terlihat, Bu. ya misalnya ini ya, masuk ke periode sakit. Nah, sehingga di sini nanti akan greges, misalnya tubuh nggak enak badan, bisa hacim dan sebagainya gitu ya. Nah, itu semakin banyak si virusnya, semakin banyak gejala yang kita rasakan. Tapi misalnya ini si B tadi ya yang sakit, si C tidak gitu. Nah, karena misalnya si B itu makan yang nggak benar, angin-anginan, motor-motoran misalnya atau apa gitu ya, kurang tidur gitu ya. Nah, kalau yang si C ketika misalnya, nah dia pola hidupnya bagus, istirahat cukup gitu ya, minum susu atau apa gitulah yang sehat, nah, sehingga dia tidak ada simptom itu. Misalnya udah ada gejala bersin, tapi kemudian dia
apa namanya, dihadang dengan apakah minum jahe atau apa gitu ya, sehingga kuat lagi, sehingga si virusnya dilawan lagi sama tubuhnya. Nah, nanti udah memuncak. Nah, ini ketika memuncak ini gitu ya, virus banyak. Kalau misalnya kita ada sakit yang lain, misalnya kita ada sakit bawaan, misalnya asma gitu ya. Oh, asmanya ikut kambuh juga dan sebagainya. Wah, semakin sulit lah ya. Terutama yang kemarin tuh yang COVID ya, diabetes atau apa. Nah, tapi ketika misalnya virus itu juga ada siklusnya gitu. Ketika siklusnya sudah selesai, gitu ya, nanti dan tubuh kita juga sudah imun tubuhnya regenerasi lagi, gitu ya. Makanya kalau sakit itu tidak boleh kita memaksakan diri bekerja atau sekolah misalnya ya, karena kita harus menyediakan waktu ya buat tubuh kita pulih lagi gitu ya. Nah, nanti ketika sudah turun, nah symptoms dan apa namanya gejala-gejala yang sudah hilang, maka dia akan ya sembuh gitu ya. Gitu. Nah, jadi beda-beda ya. Kalau kita terpapar, kok ada yang terpapar, ada yang tidak ya. Gimana kondisi tubuhnya gitu. Begitupun dengan obat-obatan ya, jangan disamakan gitu ya. Kalau si B kita sakitnya sama tak? Oh, si di, dia dikasih ini gitu ya. Saya ikutan gitu. Nah, nggak boleh ya. Gitu. Nah, transmisi penyakit itu bisa dari apa kemarin? Ada kontak langsung, ada transmisi kontak, transmisi vehicle, dan vektor. Kalau kontak, itu ada kontak langsung, ada kontak tidak langsung, ada droplet gitu. Kalau vehicle itu lewat kendaraan ya, apakah lewat udara, makanan gitu ya, lewat jarum suntik misalnya ya. Enggak, kalau jarum suntik itu masuknya apa? Indirect ya, yang ini nih. Kalau vehicle itu kebanyakan yang apa namanya, yang dari luar lingkungan ya, air, udara gitu kan. Nah, kalau vektornya yang SARS-CoV-2 kemarin ya, vektornya apa? Kelelawar ya. Nah, terus ini demam berdarah. Demam berdarah itu vektornya apa? Nyamuk. Nyamuk. Apakah kita diinfeksi oleh nyamuk? Nyamuknya Bukan nyamuknya pembawa itu. Mikroba. Nah, kita lihat ya. Kedengaran nggak suaranya? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Kedengaran. Belum, Bu. Tapi layarnya kelihatan. Terlihat. Terlihat, Ibu. Ya deh, dilihat aja ya. To make copies of itself and uses the ribosomes on the rough endoplasmic reticulum to translate the RNA. The resulting polypeptide is cut to form the 10 dengue proteins. The membrane of the rough endoplasmic reticulum is used to surround the virus's nucleocapsid. Immature viruses go through the Golgi and are released from the cell when they are mature.
Kedengeran This is suara? how dendritic cells of the skin called Langerhans Kedengeran cells, Bu which are sekarang. present in the Ah, epidermis and act as antigen-presenting cells, get infected. The infected cells migrate to the lymph nodes, recruiting monocytes and macrophages, which in turn also become infected. The presence of the virus triggers a strong inflammatory reaction. During the incubation period, the virus first replicates locally, then it spreads to the bloodstream. During this viremia, in other words, presence of viruses in the bloodstream, blood-derived monocytes become infected. Sometimes, a severe form of the disease occurs, such as dengue hemorrhagic fever, in which the blood vessels become permeable, leaking plasma and resulting in symptoms such as bleeding under the skin, frequent vomiting, and abdominal pain. When a mosquito bites someone infected with dengue, it draws in the blood containing the virus and can then spread it to someone else. One characteristic of dengue that makes it difficult to treat is the fact that it has 4 serotypes. The serotypes are closely related, but interact differently with antibodies in human blood serum. Although someone infected with one serotype will develop lifelong immunity to that serotype, they will not be protected against the others. Because there is homotypic immunity, the body recognizes the other serotypes as being similar to the original dengue infection. However, repeated exposure to the dengue virus actually makes it more likely that the person will develop the severe form of the disease, and it is possible to be infected by all 4 serotypes in one lifetime. If you like this video, please like and subscribe. It would help. ya. Nah, itu di apa namanya infeksi virus dengue. Nah, ini tuh kalau penyakit ketika muncul selalu terus ada nggak kayak COVID, meskipun udah ada vaksin, itu baru muncul, terus ada tidak Terus si penyakit itu? Terus ada. Makanya kita itu nanti kita pelajari ya bagaimana si virus atau bakteri itu, virus baru, penyakit baru itu terus berkembang gitu ya. Sedangkan kita akan semakin banyak diserang sama penyakit baru gitu ya. Nah, sehingga kita itu kejar-kejaran ya dengan sehat, dengan lingkungan yang bersih gitu ya. Infeksi virus dengue tadi udah sih ya. Tapi kalau ini nanti ini langsung ke materi virus kali ya, pengantar ya. Transmitted by mosquitoes, dengue fever is a threat to almost half of the world's population. Dengue is a major public health problem, particularly in Latin America and Asia, where outbreaks occur regularly. When biting a person for its blood meal, an infected mosquito releases saliva containing the dengue virus. Once in the body, the virus infects the immune cells in the skin tissue. Masuk ke sistem limfa And enters the lymphatic system. The viral infection can then trigger a strong inflammatory reaction. ini mereplikasi si virus yang kecil ya. During the incubation period, the virus first replicates locally. Masuk ke aliran darah, makanya tadi disebut viremia ya. And then spreads into the bloodstream of the infected person. This is called viremia. For some patients, especially children, the infection may cause severe forms of the disease, including dengue hemorrhagic fever. The blood vessels become permeable, resulting in plasma leakage. Ultimately, dengue hemorrhagic fever requires intensive hospital care. When a mosquito bites a person who's already infected, it draws in the dengue virus contained in the blood.
By biting another person, Jadi, it can transmit the virus and spread the disease. ya seperti itu ya. Nanti teman-teman ada ini ya kemarin tuh. Nah, tapi ini bukan ini ya, bukan ini penyakitnya, tapi untuk cakupan materinya sama kayak gini ya, deskripsi dan karakteristik mikroba, gejala penyakitnya, lalu mekanisme infeksi dan penyebaran penyakit, lalu pengobatan dan pencegahan ya. Nah, kalau ini kan ada bakteri dan virus sih. Kalau yang ini, cuman kita langsung ke materi virus aja ya. Jadi nanti cakupan materinya tetap ini, tapi nanti penyakitnya yang virus ya. Nah, oke, kita lanjut ke virus. Nah, tadi Dengue itu termasuk yang sangat yang mematikan juga ya. Dulu katanya ya, kenapa lebih fokus ke COVID gitu pemerintah itu. Anak-anak banyak, bahkan remaja gitu ya, bahkan orang tua juga ya, ada kan di sini ya, istrinya Pak dosen ya, dosen FEB waktu pas kemarin meninggal karena DB gitu kan. Kemarin ya anaknya Bu Kori juga kan kritis ya, alhamdulillah kemarin baru pulang, itu karena DB juga. Nah, karena siapa itu? Karena si virus ini ya. Nah, ini virus, sejarah virus, kayaknya teman-teman udah belajar belum ya sejarah virus? Nah, ini pertama kali 100 tahun yang lalu gitu ya, ditemukan pada tanaman apa? Tembakau ya, kalau nggak salah ya. Pertama kali mengisolasi virus, yaitu virus TMV, tobacco mosaic virus ya. Nah, TMV ini tidak bisa. Bikin aja. Nah, virus itu punya karakteristik dia apa aja? Dia itu materi genetiknya, asam nukleatnya itu salah satu, kalau nggak DNA, RNA. Jadi sangat sederhana, lalu dilapisi sama protein, diselubungi ini ya. Kalau neck virus itu, atau neck itu apa, telanjang ya, virus telanjang itu dia hanya dilapisi oleh kapsid gitu. Kalau ada dua ya, ada neck virus, ada envelope virus. Ada virus yang si kapsidnya itu di-jacket ya, dilapisi lagi oleh envelope gitu ya, envelope. Nah, kan yang COVID itu termasuk yang mana? Neck atau envelope? Envelope. Ya, envelope ya. Nah, yang envelope itu dilengkapi dengan spike ya, makanya ada kemarin ya, spike protein kayak antena gitu ya. Nah, nanti dia karakteristik selanjutnya apa? Si virus ini bisa bermultiplikasi atau memperbanyak diri di dalam sel inang. Ya, dengan virus ini makhluk hidup bukan? Tergolong makhluk. Kenapa? Karena hidupnya di inang, tidak bisa hidup mandiri. Karena Ya. bisa dikatakan makhluk benda mati juga, Ibu. Bisa dikatakan makhluk hidup karena dapat bereplikasi dan memperbanyak diri. dan punya materi genetik ya. Tapi dia tidak bisa dikatakan makhluk hidup karena dapat dikristalkan dan tadi ya dia bisa memperbanyak diri, betul, tapi dalam sel inangnya tidak bisa sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak ada inang, dia bisa hidup nggak? Enggak, Bu. Tidak bisa gitu. Jadi ya kalau kita sama virus ya jangan
jangan kasih dia inang, udah cukup. Misalnya dia melayang-layang di udara dan beberapa waktu mungkin beda-beda ya, atau misalnya kena air hujan udah musnah virus tuh. Karena emang rapuh ya, virus tuh cuma nggak punya satu untai gini aja gitu. Nah, ininya gimana? Ya, kalau misalnya kita nggak mau jadi inang virus ya, jangan sampai kita jadi makhluk yang lemah gitu ya, atau yang sakit. Nah, sehingga dia memanfaatkan materi genetik di dalam tubuh inangnya sehingga dia bisa mensintesis protein, materi genetik untuk dia bisa berkembang biak. Nah, ukuran virus itu virus bervariasi dari ini bakteri ya, bakteri Streptococcus itu 1 mikrometer. Kalau virus itu ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri. Ukurannya nano. Ya, yang hijau ini sel eukariot. Nah, ini virus. Yang ini E. coli. Ya, ini pembanding ya. Virus pox virus, herpes, rabies, HIV sampai polio ya. Itu jauh lebih kecil ya. Influenza, adeno dan sebagainya. Apa itu bacteriophage? Ada Virus kita yang sering menginvasi bakteri, Bu. Oke, jadi bakteri bisa diinfeksi oleh virus bisa karena virus itu ukurannya kecil tadi ya. Yang Denji itu kayak titik-titik di dalam darah. Wah, nggak kelihatan. Misalnya di dalam nyamuk ada virusnya bisa dimasukin sama nyamuk ke tubuh kita gitu ya. Luar biasa sekali ya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sangat-sangat kecil ini gitu. Terus juga jarumnya si nyamuk tadi ya yang mungkin menurut kita nyamuk itu rapuh gitu ya. Tapi dia dengan si jarumnya itu bisa menembus ke lapisan epidermis dan masuk ke dalam aliran darah gitu ya. Nah, si bakteri itu bisa diinfeksi oleh virus. Bakteri yang terinfeksi oleh virus juga disebut phaga atau bacteriophage. Nah, virion ini bentuk lengkap virus yang terdiri dari asam nukleat dan kapsid ya, atau coating protein. Nah, host ranks apa ini? Virus dapat menginfeksi vertebrata, invertebrata, fungi atau jamur, bakteri, bahkan protista semua bisa diinfeksi sama virus. Nah, sebagian besar virus hanya dapat menginfeksi satu spesies pada beberapa jenis sel. Ya. Nah, kemampuan virus untuk menginfeksi suatu spesies ini ditentukan oleh apa? Kecocokan antara partikel yang ada di permukaan virus dengan reseptor inang. Makanya dulu kita kalau reseptor SARS-CoV-2 apa? Ada yang ingat nggak? Meskipun kalian belum belajar mikro, reseptor SARS-CoV-2 itu reseptor AC2 ya. Jadi di dalam tubuh kita ada reseptor namanya AC2 yang ungu misalnya ya. Nah, ini cocok dengan protein spike si virus SARS-CoV-2. Sehingga kalau cocok ini kayak kunci dan gembok, bisa si virus itu bisa masuk. Nah, AC2 ini banyak terpapar di berbagai jaringan, khusus ada di jantung ada, tapi banyaknya di paru-paru dan saluran pencernaan. Nah, sehingga kalau misalnya kita terpapar SARS-CoV-2, terus misalnya ya pencernaan kita kondisinya tidak bagus, atau di sana misalnya nggak banyak bakteri baik gitu ya, atau imun bisa mencengkram si virus itu, maka ya terpaparlah pencernaan kita. Atau kebanyakan kan sebelum ke pencernaan itu, ya, kalau misalnya masuk ya virus dari mulut atau dari misalnya utamanya saluran pernafasan lah ya, dia kemana dulu? Dari atas dulu ya ke paru-paru. Kalau misalnya
paru-parunya kena, ya paru-parunya kena duluan. Kalau perut kan lebih bawah dari paru-paru ya. Jadi kalau misalnya yang terinfeksinya saluran pencernaan ya masuknya dari tangan biasanya misalnya ya, atau dari makanan gitu. Nah ini klasifikasi virus berdasarkan apa? Klasifikasi virus itu berdasarkan perbedaan asam nukleatnya, makanya ada virus DNA, ada virus RNA. Kalau SARS-CoV tuh kemarin virus apa? DNA atau RNA? RNA, Bu. RNA, betul ya. Nah, ini kebanyakan memang virus RNA ya, yang sangat mudah bermutasi. Nah, ini virus RNA pada virus apa ya? Ini bacteriophage DNA, ini influenza RNA, ini SARS-CoV itu kan termasuk virus influenza ya. Lalu adenovirus ini DNA, ini tobacco yang tadi TMV itu RNA, virus Ebola RNA ya. Nah, banyak penyakit yang penyebabnya virus RNA. Berdasarkan apa tadi? Persamaan asam nukleat, perbedaan asam nukleat, dan perbedaan lapisan yang melingkupi virus. Ini bentuknya ya. Ini ada yang bulat, ada yang bacteriophage, ada yang kapsidnya itu dia membran lipid, ada yang membrannya glikoprotein, ada yang pakai kapsomer, ya, ada yang kapsidnya itu ini ada polimerase dan lipid membran, banyak macam-macamnya ya. Nah, ini klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat itu ada 4. Ada yang DNA dan RNA tadi ya. Nah, DNA-nya itu ada yang single, ada yang double. Bisa ya DNA satu untai pada virus bisa. RNA juga ada yang single, ada yang double stranded. Nah, lalu ini permuka berdasarkan lapisan yang melingkupi virus. Ini coating ya, coating itu kapsid. Jadi semuanya lapisan kapsid itu merupakan apa? Protein ya. Nah, setiap kapsid tersusun atas kapsomer. Nah, jadi kapsomer ini yang protein kecilnya ya, penyusun kapsid. Nah, susunan kapsomer pada virus memberikan karakteristik yang khas pada setiap virus. Jadi berdasarkan, nah makanya ini yang bentuknya si kapsomer ini membentuk polihedral, yang ini membentuk helix gitu. Dan ini membentuk apa? Nah, pada beberapa jenis virus, kapsid dilapisi oleh envelop. Nah, ini misalnya tadi bentuknya kapsidnya polihedral. Terus dilindungi lagi oleh envelop. Envelop itu terdiri dari apa aja? Lipid, mana lipidnya? Lipid, protein, dan karbohidrat. Atau ya, glikoprotein ya. Glikoprotein, ada lipidnya juga kayak membran sel gitu ya. Nah, pada virus tertentu, envelop di envelopnya disisipi oleh kompleks karbohidrat protein yang disebut spike. Spike-nya itu kayak ini golongan darah, glikoprotein ini, karbohidrat protein gitu yang ada glukosa itunya. Dia ininya protein tapi di ujungnya ada gugus karbohidratnya gitu. Nah, ini ya. Beberapa jenis virus menempel pada permukaan sel inang melalui spike. Nah, ini nanti spike-nya masuk bersesuaian dengan reseptor pada dinding sel kita gitu. Dinding sel inang ya, karena tumbuhan, bakteri semua bisa. Nah, ini klasifikasi berdasarkan bentuk kapsidnya tadi ada helix, polyhedral,
terus ada envelope dan kompleks. Nah, ini taksonomi atau penamaan virus ini berdasarkan Komite Internasional. Jadi sama ya, ini ada family, genus, dan order. Misalnya virus herpes dari famili Herpesviridae, genusnya simplex virus. Nah, jadi spesiesnya misalnya human herpes virus 2. Nah, spesies virus ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan informasi genetik dan ekologikal nih atau host ranks. Host ranks ini apa? Si hostnya siapa gitu. Kayak misalnya ini kalau human berarti host atau inangnya manusia. Kan ada virus HIV influenza flu burung gitu ya, nanti disebutkan di situ ya siapa. Nah, misalnya human papillomavirus berarti inangnya manusia gitu. Itu paham ya? Ada apalagi misalnya monkeypox, cacar monyet. Nah, berarti monkey itu inangnya di monyet. Tapi sekarang banyak ya, misalnya monkeypox, kenapa yang kena manusia? Kalian pernah mendengar nggak monkeypox, cacar monyet? Pernah. Pernah, Bu. Terkena pada siapa? Pada monyet atau manusia? Manusia. Nah, itu ya. Kita pelajari. Nah, bagaimana multiplikasi virus? Multiplikasi itu apa tadi? Perbanyakan virus di dalam tubuh. Multiplikasi itu berarti replikasi asam nukleat virus pada inang, ya. Dia mensintesis komponen virus dilakukan di dalam sel inang menggunakan ribosomnya. Ribosom siapa? Ribosom inang, tRNA inang, juga energi dari inang. Jadi dia kayak numpang hidup dan merugikan inang ya. Nah, ini multiplikasi virus pada bakteri ya. Nah, multiplikasi virus itu rumusnya atau tahapannya sama pada semua inang itu. Yang pertama attachment atau penempelan, yang kedua penetrasi ya. Yang ketiga biosintesis. Nah, ini juga sama ya kayak musuh yang mau mengepung negara kita gitu ya. Masuk dulu gitu kan. Terus penetrasi ke budaya, ke apa gitu ya. Lalu mereka lah tanpa sadar kita sedang dijajah gitu kan. Ya, dimanfaatkan negara kita ya kayak gitulah. Dimanfaatkan sel di dalam tubuh kita untuk mereka memperbanyak diri gitu ya. Nah, lalu nanti mereka bermaturasi, sudah dewasa si virusnya gimana? Barulah keluar dari sel inangnya, nanti selnya lisis dan si virusnya bebas gitu ya, sudah semakin banyak. Nah, tahapan multiplikasi virus itu yang pertama attachment, tadi apa? Berikatan dengan sel. Ya, penempelan. Ini pada bakteri dulu ya, bakteriofage. Baru penetrasi. Nanti si bakteriofaganya mengeluarkan fagalysosome untuk apa? Untuk merusak si dinding sel ini ya, biar nih si faganya mengeluarkan lisozim. Nah, ini ya si virusnya. Lisozim itu apa? Enzim untuk lisis. Enzim untuk melisis apa ya? Ini berarti melisis dinding sel. Jadi enzim untuk merusak dinding sel. Baru DNA bakteriofage-nya ditransfer ke dalam sel bakteri melalui sel ekornya itu ya.
Baru di sana dilakukan biosintesis, replikasi DNA, bakteriofage, sintesis protein. Untuk apa sintesis protein bakteriofage? Ya, untuk memproduksi, mereka nggak cuma memproduksi materi genetik aja, tapi juga si kapsid-kapsidnya ini kan terdiri dari protein ya, harus dibikin juga ya. Nah, mereka bikin juga di sel dengan memanfaatkan sel inang kita. Lalu maturasi, maturasi itu siap-siap untuk jadi virus yang virion. Virion itu apa tadi? Virus yang sempurna ya, atau yang dewasa, yang udah lengkap. Nah, baru rilis pelepasan. Dia mengeluarkan enzim lisozim lagi untuk apa? Nih, untuk merusak dinding sel biar si virus itu bisa keluar dari sel inang. Wah, udah dirusak, dimanfaatkan ini kita energi dan komponen sel kita gitu ya. Sadar tidak kita lagi terjadi infeksi? Nggak bisa disadari tubuh kita ya, sekarang di dalam tubuh kita nih lagi ada infeksi apa gitu ya. Tiba-tiba ya kalau kita lemah nanti sakit. Oh ternyata kemarin-kemarin lagi ada inkubasi virus Dengue misalnya ya. Nah, sehingga ini apa ya? Nah, ini transduksi, ini proses, misalnya setelah mengalami lisis, tadi ya siklus litik itu yang tadi, bakteriofage bisa menginfeksi kembali bakteri yang lain. Nah, itu namanya transduksi, melalui proses transduksi. Jadi setelah tadi menginfeksi bakteri, si virus menginfeksi lagi bakteri lain ya. Nah, ini DNA bakteri, ini ya ada yang dulu. Nah, ini yang merah itu ada yang merah, ada yang biru kan. Nah, kalau yang merah itu DNA dari si phage-nya, dari si bakteriophage, kalau yang biru DNA dari si bakteri itu, gitu ya. Nah, nanti terjadi nanti karena di sini sudah terinfeksi phage ya, nanti ketika lisis tadi nanti bisa ini ya, membawa DNA membawa DNA dari bakteri yang lain. Nah nanti bisa terjadi sel rekombinan. Jadi si DNA-nya itu bergabung dengan DNA dari bakteri lain karena ya melalui proses transduksi ini gitu. Ya. Seperti itu. Jadi apa transduksi itu? Proses ketika si bakteriophage yang sudah terinfeksi dari bakteri lain menginfeksi bakteri yang baru gitu, sehingga bisa terjadi sel rekombinan atau ya dia bisa mengubah genotip genotip dari si bakteri tersebut. Makanya kenapa ya misalnya kok ini bakterinya penyakit gitu ya, beda lagi gejalanya. Siapa tahu misalnya si bakterinya sudah terkontaminasi ya oleh si bakteriophage gitu kan, bisa jadi. Nah, ini multiplikasi virus, ini beberapa jenis virus tidak menyebabkan sel induk lisis. Jadi kan kalau yang bakteriophage tadi, ini si sel inangnya lisis ya, tapi ada juga yang tidak. Nah, tapi dia terus bermultiplikasi di dalam sel inang dalam siklus lisogenik.
ya. Jadi tipe multiplikasi virus itu ada siklus litik, ada siklus lisogenik. Isogenik. Kalau litik itu sel inangnya lisis, kalau yang lisogenik itu sel inangnya tidak lisis. Nah, ini yang tidak lisis ya. Jadi kalau yang tidak lisis, dia ini yang lisogenik ya. Kalau yang lisogenik ketika apa namanya? Nah, ini siklus yang litik. Kalau yang lisogenik yang sebelah kanan ya. Nah, jadi dia ada gimana? Kalau yang lisogenik. Si virusnya menginfeksi si bakteri, akan tetapi tidak dilepaskan, melainkan si materi genetiknya itu bersatu dengan materi genetik si bakteri menjadi profag, Bu. Menjadi propaga, ya. Jadi nanti ini DNA-nya tetap rekombinan kayak yang tadi gitu. Ini juga kan DNA-nya rekombinan ya, ini juga rekombinan bergabung gitu. Tapi dia kalau yang lisogenik itu tidak pecah, kalau yang litik itu pecah, ini kan kalau yang lisogenik itu justru dia bisa bereproduksi seperti bakteri. Ya, ini kan memang bakteri ya, bisa membelah diri gitu. Membelah diri dan memperbanyak selnya. Tuh ya. Tapi nanti dia bisa nggak ke siklus litik? Bisa, Bu, apabila lingkungannya memungkinkan untuk proses lisis. Bisa ya. Bisa ke siklus litik. Ini pilihan ya, mau ke litik atau lisogenik. Tapi teman-teman udah paham ya, siklus litik dan lisogenik. Nah, jadi perbedaannya apa? Kalau siklus lisogenik itu, sel inangnya tidak bisa diinfeksi kembali oleh bakteriofage yang sama. Ya, ini ada menguntungkan juga sih, itu sel inang. Ini bakteri dapat memiliki karakteristik yang baru karena menghasilkan apa? Protein-protein yang dikode dari bakteriofage-nya. Tuh. Lalu dapat terjadi proses transduksi khusus. Nah, tadi ini propaga, ternyata nah ini menghasilkan sifat-sifat yang baru ya. Lalu kalau yang udah lisogenik ini nggak bisa diinfeksi kayak gini, ya, nggak bisa diinfeksi lagi oleh paga yang sudah menginfeksi itu. Nah, ini ada transduksi khusus. Transduksi khusus itu apa? Nah, ini lebih canggih lagi ya. Jadi ini propaganya, tadi kan ini propaga ya. Propaganya nanti dia terjadi deintegrate dan bergabung dengan si bakteri kromosom bakteri. Ya. Ini bergabung dengan kromosom bakteri, lalu replikasi DNA, instruksi DNA bakteri, ya. Lalu di sini memproduksi kapsid virus. Jadi nanti di sini si DNA kromosom bakteri menjadi materi genetik si virus gitu ya. Lalu ini terjadi lisis? Tidak terjadi lisis, lepas, terus terjadi paganya lepas ya, dan dia bisa menginfeksi bakteri yang baru. Terus terjadi lagi seperti ini, seperti itu ya, spesial
transduction. Kuat. Insya Allah, Bu. Ini kan pertemuan yang lalu ya. Nah, anggaplah tadi itu pertemuan yang lalu. Ini kita ini dulu ya. Kalau tadi pada bakteri ya, virus yang menginfeksi bakteri, sekarang virus yang menginfeksi animal. Animal ini ya sama kayak kita ya, manusia. Nanti kita ada penjelasan khusus ya ke yang ini ya, yang virus COVID. Bentar ya, Ibu juga istirahat dulu. Bentar. Nah, biar sambil ini, Ibu, biar kaliannya semangat dan kaget, kita ini dulu, bukan kaget ya, pembagian tugas kelompok. Ini dan ini dan nah ini ya, share screen lagi. Ada yang ngechat, Ibu izin buka air. Nah, ini ya, Ibu kemarin sudah ada yang sudah menonton belum? Kuliah umum, rekaman kuliah umum, ya? Halo? Belum, Ibu. Ya, belum, Bu. Aduh, ya nggak apa-apa. Ya udah kita bahas ini ya. Nah ini waktu itu makanya pas Ibu datang ke situ, wah banyak ya kursi yang kosong dan waktu itu kalau nggak salah ya teman-teman juga lagi kosong juga perasaannya. Wah sayang nih anak biotek ada yang datang, padahal ini pematerinya itu dokter, praktisi dan psikolog ya. Bu Eri Risman ini Bu dokter Inong ini ya, dokter Inong ini dia pasien-pasiennya itu dari waria, HIV gitu ya, yang LGBT gitu ya, yang kena penyakit-penyakit gitulah. Tuh ya. Nah, bagusnya sih disimak ya. Kedengaran nggak? Kecil, Bu. Enggak ya? Kecil, Ibu. Iya, ya udah nggak apa-apa. Nah, dari situlah Ibu kepikiran, oh tadinya mau ambil kasus COVID. Wah, kayak COVID udah basi gitu ya. Nah, Ibu cari ketika ada ikut kuliah umum itu, wah ini kayaknya lagi urgent banget ya. Ini ya, sexual transmission itu tadi apa? Transmisi infeksi seksual ya, atau STIS. Ini juga nih ya, Agustus 2022 dirilis oleh WHO. Lebih dari 1 juta
kasus infeksi transmisi seksual ini di dunia, ya. Asimptom itu apa? Ada simptomatik, ada asimptomatik tanpa gejala. Jadi misalnya kalau kita lihat, kalau apa namanya, demam, kalau orang flu kan kelihatan kumaha gitu ya. Nah, kalau asimptom itu ya nggak kelihatan dia kena penyakit seksual. Gitu. Dan ini sudah diestimasi ke depannya setiap tahunnya akan bertambah infeksi seksual baru itu sebanyak 334 juta. 1:4. Dengan 1 dari 4-nya itu ininya ya, chlamydia, gonorrhoe, sipilis, trichomoniasis. Dan lebih dari 500 juta orang 15 sampai 49 tahun diestimasi memiliki infeksi genital, infeksi kelamin dengan herpes ya, minimal HSV atau herpes, dan infeksi human papillomavirus itu infeksi pada ini papillomavirus itu ini ya apa? Ini wanita ya, kanker ini rahim ya, mulut rahim berasosiasi dengan 311.000 kanker serviks dan yang mematikan setiap tahunnya. Dan hampir 1 juta wanita hamil diestimasi terinfeksi sipilis pada tahun 2016 dan menghasilkan lebih dari 350.000 apa ini? Pokoknya kematian bayi ya, kalau nggak salah. Pokoknya transmisi infeksi seksual ini memiliki dampak langsung terhadap seksual dan kesehatan reproduksi melalui stigmatasi, infertilitas, kanker, komplikasi kehamilan, juga peningkatan resiko HIV. Ya. Nah, dia juga mengalami drug resistance. Drug resistance itu apa? Ya, resistensi obat yang menyebabkan ya burden ini kompleks ya, si STS ini di dunia. Bagaimana, kenapa bisa terjadi resistensi obat? Kalau kita melihat tadi dari siklus virus yang lisis, lisogenis, si bakteri bisa terinfeksi sama virus, terus kayak lingkaran setan gitu. Terus si virus bakteri yang sudah terinfeksinya menginfeksi lagi bakteri yang lain, jadi jadi materi genetiknya itu berbeda, sehingga kalau misalnya peneliti sudah sudah menemukan obat untuk penyakit anu, nah ternyata si mengalami DNA-nya itu berubah lagi materi genetiknya gitu ya. Ternyata si obatnya kok resisten, atau si virus atau bakterinya kok nggak mati gitu ya. Ya gitulah gitu ya. Sehingga memang faktor yang terbaik adalah pencegahan ya. Semua gitu ya, dari lingkungan, dari kesehatan. Ya, jadi bukan ke sakit atau misalnya ke menemukan obat atau vaksin itu sangat lama. Jadi kalau misalnya kita kecolongan gitu ya, atau tidak serius mencegah penyakit, terutama penyakit menular seksual itu, wah sayangnya itu benar-benar merusak generasi ya. Tadi HIV bisa merajalela kehamilan, ibu hamil bisa terancam ya. Itu kanker serviks bisa mematikan ya. Nah,
Nanti kita lihat. Nah, bagaimana si virus itu bisa menginfeksi manusia atau hewan? Nah, ini ya caranya itu. Yang pertama sama multi attachment, entry, uncoating, biosintesis, maturasi, dan release. Mirip attachment. Si virus menempel pada apa? Attachment itu virus menempel pada reseptor ya. Jadi kalau misalnya reseptornya tidak cocok, nggak bisa masuk ke jaringan. Lalu reseptor pada membran plasma host berupa protein. Reseptornya itu berupa glikoprotein ya. Nah ini ya. Nah kalau udah nah, cara virus untuk memasuki host itu ada beberapa macam. Yang pertama reseptor mediated endositosis melalui endositosis. Jadi si apa ini tuh dinding selnya memediasi di fasilitasi gitu. Jadi nanti virusnya jadi terkendarai lah di sini ya. Nah, kalau yang kedua dia masuk dengan fusion atau fusi melebur ya. Lihat ya. Kalau yang ini endositosis, kalau yang ini melebur dengan si dinding selnya gitu ya. Nih membran selnya melebur dengan si membran si kapsid virus. Lalu kalau yang kedua uncoating ya, setelah dia masuk uncoating itu apa? Si virus melepaskan asam nukleat, melepaskan sebelum asam nukleat apa dulu? Kapsidnya dulu kalau dibuka. Kalau yang punya envelope-nya dulu dilepas gitu ya. Istilahnya. Dia kayak kan di dalam jaket ya, kalau mau mengeluarkan itunya apa materi genetiknya yang harus dibuka dulu kan coatingnya. Nah, uncoating ini terjadi dalam vesikel dalam kondisi pH rendah. Contohnya virus influenza atau pada ribosom host. Uncoating terjadi karena adanya degradasi oleh enzim. Enzimnya dikode oleh apa? Dihasilkan oleh apa? Oleh si gen yang pada virus itu. Jadi virus ini meskipun si genetiknya itu cuman sedikit, tapi dia itu mengkode gen-gen yang dibutuhkan untuk menginfeksi atau ya masuk ke dalam host inang. Jadi kan untuk masuk nya itu perlu enzim katanya ya. Dia makanya memproduksi enzim. Lisosom host mendegradasi protein pada kapsid virus untuk juga dia merusak si dirinya sendiri. Wah, pokoknya canggih ya, sangat-sangat canggih. Makanya kalau apa namanya katanya, oh virus COVID, SARS-CoV-2 itu bikinan manusia. Bisa nggak ya manusia membuat virus kayak gini? Mungkin bisa aja gitu ya, tapi susah dan sulit jadi susih ya. Nah, jadi dia juga menghasilkan gen untuk merusak coating dirinya sendiri, kapsid dirinya sendiri. Terus, nah ini ya uncoating itu dia merusak coating dirinya sehingga bisa free dan melepaskan materi genetiknya, tuh ya. Nah, itu kan RNA apa DNA-nya bebas lepas. Nah, lalu nah ini ya tadi yang ini apa? Yang atas endositosis, yang bawah fusi. Ya. Bukan cusi ya. Sini ada cusi. Fusion atau bergabung. Nah, ini RNA-nya lepas. Nah, lalu setelah lepas barulah mereka akan melancarkan aksinya, yaitu memproduksi materi genetik, yaitu biosintesis, apakah RNA atau DNA. Dan dua-duanya bisa single atau double stranded. Ya. Setelah biosintesis, bagaimana cara biosintesisnya? Ya, seperti ini. Single atau double. Terus ada yang RNA. Kalau RNA itu ada yang RNA-nya positif, ada yang negatif, gitu. Nah, sehingga si virus itu ada grupnya, ada grup 1 sampai 7. Kalau 1 DNA, grup 1 dan 2 DNA, grup 3 sampai
1, 2, dan 7 itu DNA. Ini ya, DNA double, 2 DNA single, 3 RNA double, 4 RNA single positif, 5 RNA single negatif, 6 RNA single positif. Kalau 7 DNA single atau double, bisa positif atau negatif ya gitulah ya. Nah, pokoknya nanti mereka akan memproduksi mRNA dan menjadi protein gitu. Dengan memanfaatkan apa ya tadi ribosom, tRNA yang ada di sel kita gitu. Ini contoh ya pada parvovirus dari DNA positif, terus bla 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 bla. Ini hepatitis, adeno, polio. Ini macam-macam virus ya yang grup-grup 1 sampai 6 ya, 1 sampai 6. Nah, bagaimana dia dari bisa pokoknya bisa memproduksi materi genetik untuk dia menghasilkan protein atau DNA atau RNA yang dibutuhkannya. Nah, ini biosintesis DNA atau RNA virus ya pada ini ya jenis-jenis family virus berdasarkan materi genetiknya gitu. Terus juga spesifikasi yang dibiosintesis di dalam sel inang tuh apa aja. Ada yang biosintesis pastinya enzim ya. Enzim untuk memproduksi DNA atau RNA dan sebagainya. Kayak gitu. Terus sintesis apa yang dibiosintesis oleh virus DNA, sintesis protein, terus replikasi DNA, lalu sintesis enzim dan protein untuk membentuk kapsid. Jadi dia itu merampok ya, menjajah gitu ya, menjajah sel di dalam tubuh kita. Kalau sudah menginfeksi, dijajah, lalu dia mensintesis apa yang dia butuhkan. Ya, mereka perlu bikin kapsid kan? Ya, materialnya dari mana? Jadi dia dari kapsid itu apa? Protein. Protein itu dari apa? Asam amino. Nah, asam amino ya dari tubuh kita. Misalnya kita kan mengkonsumsi asam amino untuk kita pembangunan sel gitu ya. Untuk apa? Ternyata di dalam ada virus ya. Ternyata asam amino yang kita makan gitu ya. Yang kemarin kita bahas itu dari vitamin B, dari apa-apa gitu ya. Dirampok gitu ya sama si virus. Yang virus ini inilah. Nah, terus maturasi dan pelepasan maturasi, dia membentuk kapsid dan perakitan virion. Virion itu apa? Virus yang sempurna ya. Kalau dia sudah sempurna, barulah dia keluar dari sel inang. Bagaimana mekanisme keluar dari sel inangnya? Eksositosis gitu ya. Kalau tadi endositosis, kalau keluar eksositosis. Kalau virus yang memiliki envelop, virus keluar dengan cara budding. Budding itu membentuk apa ini ada nih. Ya. Nah, jadi cara keluarnya itu ada yang lisis. Berarti kalau lisis dia menghasilkan enzim lisozim ya, yang melisis dinding sel. Ada yang eksositosis, kayak endositosis gitu. Tapi dia tidak, nah kalau budding itu kayak tunas baru ya, dia ininya keluar, membentuk si itu. Nah ini budding. Kalau untuk budding envelope virus budding ini kayak SARS-CoV-2 ini ya budding. Jadi karena biasanya budding ini untuk pelepasan virus yang dilengkapi dengan apa? Dengan spike. Nah, coba teman-teman perhatikan. Bagaimana cara dia keluar dan melengkapi dirinya, envelope-nya. Ini kan dia di dalam itu virionnya kayak gini ya.
virionnya, cuman materi genetik dan kapsid. Tapi dia itu harus melengkapi dirinya dengan envelope yang dilengkapi dengan spike. Jadi sebelum dia keluar, dia itu misalnya ini dinding sel udah ada kayak giniannya belum? Belum. Belum. Tapi bagaimana dia itu bisa memerintahkan sel kita untuk memproduksi spike protein? Wah, canggih pokoknya si virus itu. Pasti dia udah punya perencanaan. Sudah punya perencanaan, wah saya mau keluar, perlu spike protein sebanyak segini. Terus ternyata si sel tubuh kita mempersiapkannya. Kalau sudah lengkap, barulah dia budding. Ini sehingga sempurnalah si virus lengkap dengan virionnya itu sudah di envelope dan dilengkapi dengan spike. Oh, canggih sekali ya. Saya tidak bisa memikirkan bagaimana mekanisme dia dan tubuh kita ya bekerja. Tapi itu sudah dideskripsikan oleh para ilmuwan dan peneliti sehingga kita bisa mempelajari ya mekanisme virus ini. Nah, jadi ini budding ini ya, budding ini di retikulum endoplasma, juga badan Golgi yang diintermediasi oleh kompartemen badan Golgi dan sebagainya, sehingga dia bisa budding dan ya itulah menghasilkan envelope ya virus. Nah, ini multiplikasi, ini contohnya multiplikasi virus influenza. Ini masuknya secara apa nih? Ayo, endositosis atau fusi? Endositosis. Endositosis. Lalu dia ayo, yang pertama ini apa? Attachment. Yang kedua, endositosis. Lalu apa? Lihat. Penetrasi. Duh, itu juga lupa. Entry, attachment, uncoating ya. Kalau penetrasi tadi yang bacteriophage ya. Ini uncoating atau pelepasan kapsid ya. Nih dihafalkan ya. Dari mana? Nah ini. Nah ini uncoating. Terus biosintesis ya. Biosintesis selalu rilis. Rilisnya dia apa nih? Lisis, budding ya. Ada lisis, eksositosis, budding karena dia dilengkapi dengan envelope. Barulah dia virionnya keluar dengan lengkap. Nah, ini contoh yang HIV. Nah, tadi kita mempelajari HIV ya. Jadi kalau kita mau mempelajari bagaimana virus itu menginfeksi kita. Nah, tadi ya. Jadi tadi tugasnya itu yang ini ya. Deskripsi dan karakteristik virus berarti ya. Terus gejala kalau kita terinfeksi, naudzubillah ya. Gejalanya seperti apa? Terus mekanisme penyebarannya dulu ya. Penyebaran dan infeksi, maksudnya ketika si orang yang terinfeksi itu kenapa? Kan tadi infeksi itu ada yang vehicle, ada yang transmisi, ini ya, ada yang kontak, vehicle atau vektor, gitu. Apakah HIV itu karena interaksi kita dengan hewan? Apakah dari makanan? Bukan. Oh, ternyata kontak transmission yang direct, misalnya. Apakah touching, kissing, atau sexual intercourse, atau apa gitu ya. Nah, lalu nanti mekanisme infeksinya itu ke virusnya, ke ini mekanismenya dari dari penempelan, rilis, ini apakah fusi atau
endositosis, bagaimana dia biosintesis, terus dia termasuk DNA atau RNA, bagaimana biosintesis DNA atau RNA-nya gitu ya, sampai dia rilis lagi keluar menjadi sel yang mature, gimana gitu ya. Nah ini kita bisa menghidupkan bakteri dan virus hewan ya dengan ada kalau tadi sama Pak Fauzi belajar CFU ya, colony forming units. Kalau yang ini plaque forming units. Nah, tapi ini kita tidak bisa mempraktik ya di sini karena sangat berbahaya, harus menggunakan laboratorium khusus virus yang BSL minimal BSL 2, Biosafety Lab 1 atau 2 ya. Itu kalau di Indonesia juga cuman di Unair ya. Kalau ada yang mau penelitian khusus virus dan itu virusnya virus misalnya SARS-CoV-2 ya, itu yang ditunjuk itu di Universitas Airlangga. Nah ini, kenapa sih virus itu mudah bermutasi? Misalnya Bu, virus itu kenapa misalnya dalam sekejap ada virus varian alpha, beta, gamma, atau apa omikron, orion, naon gitu. Kenapa coba? Karena kan si kayak virus corona itu kan dia RNA, sedangkan virus itu kan muatan materi genetiknya tuh sedikit sama cuma diselubungin envelope sama kapsid. Nah jadi dia tuh rentan termutasi oleh lingkungan Bu karena itu. Oke. Iya betul ya. Nih kalau kita lihat ya genome size, ukuran genom misalnya dari ini virus Ebola, bacteriophage, ini yang di ketiga itu bakteri ya. Yang terus ini mamalia ya. Virus itu genomnya sangat-sangat kecil. Terus mutation rate, laju mutasinya itu berarti kalau ukuran genomnya kecil, laju mutasinya itu cepat. Misalnya nih, kalau misalnya manusia bisa termutasi nggak genetiknya? Bisa Bu. Bisa, tapi lambat. Istilahnya kelihatan mutasi. Kan misalnya mutasi itu kan tingkat DNA. Nah, lalu nanti yang berubah ke sel, ke jaringan, ke organ, baru kelihatan mutasi. Makanya kita kelihatan misalnya, oh ada perbedaan. Kenapa sel tinggi badan dari zaman dahulu sampai sekarang teh berbeda gitu ya. Bisa jadi ada mutasi dan sebagainya. Nah, apa kelihatannya bisa jadi berapa abad kemudian. Tapi kalau misalnya virus, apalagi karena cuma RNA doang dirinya itu, kalau ada perubahan genetik di materi genetik RNA misalnya, apakah dia delesi atau itu apa? Ada delesi, ada insersi, ada ini ya, maksudnya ada berkurang 1, 2 gitu ya susunan basanya atau berubah, berpindah, pasti langsung berubah sifatnya ya gitu. Nah ini ada fenomena yang bahwa ya tadi kata Indra ternyata dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau misalnya lingkungannya itu tidak menguntungkan buat si virus, dia akan menyesuaikan diri nggak? Ya akan menyesuaikan diri. Misalnya nih, panas gitu. Ini kok panasnya makin panas ya lingkungannya, kata si virus tuh. Akhirnya dia menyesuaikan diri biar bisa hidup di lingkungan yang panas. Akhirnya si materi genetiknya termutasi gitu. Nah sehingga dan di sini ada penelitian climate change ini mungkin banyak. Nah ini kayak ada zoonosis. Apa zoonosis? Zoonosis itu Zoonosis itu jadi si
virus yang menjangkiti hewan bisa menjangkiti manusia juga? Ya, penyakit pada hewan yang bisa menginfeksi manusia. Sekarang sangat banyak, sehingga kita harus punya adab atau etika ya, memelihara hewan itu harus hati-hati. Ya, juga vektor atau vehicle yang misalnya kalau ya itulah ya fenomenanya ya, kayak misalnya yang SARS-CoV-2 itu kan karena apa namanya kelelawar yang kalau misalnya cuman berinteraksi sama hewan mah nggak masalah sih ya. Misalnya, oh sama kucing misalnya apa. Tapi kalau misalnya terjadi tapi harus lihat juga ya kalau misalnya kayak skabies gitu kan bahaya ya karena si bakteri itunya tuh ada di nempel kulit ya infeksinya. Tapi kalau misalnya kayak SARS-CoV-2 yang kemarin itu kan kayak gimana? Misalnya kita berinteraksi sama burung nggak apa-apa ya ada burung di sekitar kita atau apa. Tapi kalau misalnya yang di sana itu kan si burungnya itu dimakan jadi sup gitu. Terus si supnya misalnya panas, tidak dimasak secara matang gitu ya. Dengan matang akhirnya si virus atau mikroba yang ada di hewan itu termakan oleh tubuh kita, ya akhirnya ya kita terinfeksi gitu. Dan kalau ternyata di situ tuh jadi outbreak ya, si human sudah terinfeksi, kalau bisa menginfeksi sesama manusia dengan lebih mudah, kayak gitu. Ya, makanya kalau Islam itu agama yang sangat syamil ya, semuanya itu diatur. Apa yang tidak boleh dimakan, terus apa yang boleh dimakan gitu ya. Nah, itu teh kalau dilihat kita telusuri lebih jauh gitu ya, sangat menyelamatkan gitu. Nah, itu nah ini ada apa ya? Nah, sehingga kalau misalnya ini ya, climate change itu sangat mempengaruhi pada penyebaran penyakit. Nah, ini dia semakin meningkat infectious disease itu dan sirkulasinya itu banyak yang baru baik itu dari HIV/AIDS, hantavirus, hepatitis C, SARS dan sebagainya dan dia impact-nya itu apa? Dari peningkatan demografi, lingkungan, sosial, teknologi dan sebagainya gitu. Nah, climate change juga menyebabkan infectious disease dan sebagainya lah ya. Nah, sehingga kalau kita kan sekarang lagi ada di bonus demografi ya, penduduk dunia meningkat. Banyak nggak karbon yang dihasilkan? Banyak, semakin panas bumi gitu ya. Nanti si virus semakin banyak yang bermutasi gitu kan. Nah, ini selain dari pernapasan kita saja gitu ya, kita itu menghasilkan karbon rumah kaca gitu ya. Apalagi ditambah dari pola atau kehidupan kita gitu ya. Nah, misalnya inilah ya apa yang misalnya kita bukan petani lah ya, tapi dari ini pertanian bisa menghasilkan limbah gitu ya. Terus kita dari segi konsumsi kita menghasilkan sampah. Ternyata yang paling tinggi ini apa sih, Bu? Apa sih kalian bisa membaca nggak grafik ini? Tidak bisa, bukan layar laptopnya hitam. Hah? Ya ini udah bisa. Dari tadi nggak keluar layarnya. Di Haifa ada Di Bu, Aframa ada Bu. kadang buram, kadang enggak. Ya, ini apa? Kontribusi karbon, jejak karbon. Jadi misalnya kalau kita itu tuh ada ya rumusnya. Kalau kita mau menghitung jejak karbon dari pernafasan, dari kendaraan, dari apa itu ada rumusnya.
Nah, ternyata dari proses kita makan, dari panen sampai kita mengkonsumsi makanan, itu tuh misalnya kita menghasilkan sampah makanan. Ternyata itu paling besar jejak karbonnya itu sampai 40%. Jejak karbon yang menguap ke udara dan jadi ini gas rumah kaca. Pemanasan global. Sehingga misalnya ibu suka lihat ya, bukan suka ya, pernah gitu ya di kantin, mau duduk, aduh bekas makan, wah berantakan itunya, banyak makanan sisa gitu ya. Nah mungkin kita pikir, oh nggak apa-apa gitu ya, itu berpengaruh nggak pada pemanasan global? Sangat berpengaruh, ini berkontribusi sampai 40%. Nanti pengaruhnya kemana? Ke mutasi virus nggak? Iya, ke mutasi virus, mutasi bakteri. Nanti pengaruhnya ke kita nggak? Iya, ke kita. Kita jadi banyak menghasilkan jadi banyak gitu penyakit yang baru ya. Nah, jadi kita harus berpikirnya sampai sana. Jangan sampai, apa nih? Cina bikin virus. Gitu kan. Nyalahin nyalahin oknum, tapi kita tidak menyalahkan diri sendiri dan tidak memperbaiki diri kita sendiri dalam misalnya apa, tidak membazirkan makanan, atau kita misalnya memilah sampah, atau apa gitu kan. Nah, padahal kan kata Al-Quran apa? Kerusakan itu karena tangan kita, ya, gitu. Tuh, misalnya, ini atau misalnya apa bikin virus untuk bisnis vaksin misalnya gitu. Orang mah bukannya berterima kasih udah dibikinin vaksin ya, dan gak mudah. Sehingga kita sekarang udah bisa normal lagi beraktivitas ya, malah dibilang konspirasi katanya gitu ya. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang muslim menyalahkan kejadian ke orang lain tapi tidak mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, evaluasilah atau berubahlah ya dari yang terkecil. Misalnya tadi ya, ini kalau kita udah tahu efek makanan terbuang, ya jangan dibuang makanannya. Kalau udah basi juga difermentasi ya buat pupuk atau buat makanan ayam, buat apa gitu ya. Nah, ini yang SARS-CoV-2 ya. Yang SARS-CoV-2 dia juga endositosis, budding, dan sebagainya. Nah, ini reseptornya AC2 atau apa ya. Nah, pokoknya dia pinter lah ya yang seperti tadi budding itu. Lalu, nah kenapa kita perlu jaga imun? Nah, ini pencegah ketika misalnya sebelum si virus itu berikatan dengan reseptor, sebetulnya tubuh kita itu punya mekanisme. Nanti teman-teman belajar imunologi ya. Belajar imunologi bagaimana ada jaringan sel-sel itulah ya, makrofag dan sebagainya menghasilkan sirine, wah ada penjahat gitu ke tubuh kita, akhirnya dikepung gitu ya. Nah, tapi ketika mereka tidak mengenali, misalnya belum terlatih kan, belum ada vaksin gitu ya. Nah, mereka bisa lumpuh sel imun kita gitu ya, karena belum terlatih gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya si sel tubuh kita imunnya bagus, apalagi sudah terlatih karena ada vaksin, ya, nah, si virus bisa dimusnahkan. Ini kayak Pak Polisi gitu ya, nangkep penjahat gitu. Akhirnya nggak masuk ke rumah sel kita. Kayak gitu. Ya, jadi vaksin jalan, pola hidup sehat juga jalan. Nah, makanya vaksin juga perlu serentak gitu. Kenapa sih vaksin tuh nggak bisa sebagian-sebagian? Nggak akan tercapai kekebalan komunitas yang global. Sehingga kekebalan komunitas itu apa? Ya nanti kayak kita membuka payung gitu ya. Kalau misalnya kita nggak vaksin, kita nggak pakai payung, si orang kanan kita, kiri kita
kita tidak bisa terlindungi. Tapi kalau kita sudah membuka payung, gitu, kita sudah vaksin, si orang kiri kita, kanan kita, meskipun mereka belum vaksin, mereka bisa dapat kayak nebeng gitu ya, kayak nebeng perlindungan dari serangan. Misalnya di atas itu ada serangan virus yang mau masuk, nggak bisa karena udah ada payung gitu. Nah, sehingga kalau misalnya payungnya bolong-bolong, si yang kita di payung, yang depan kita nggak di payung. Ya udah kiri kanan depannya bisa terinfeksi, kita bisa terinfeksi nggak? Bisa gitu. Sehingga harus serentak ya. Gitu. Nah, ini juga yang penting juga kita perlu menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Kemarin kita sudah belajar ya. Nah, ini sistem imun yang tentara-tentara polisi ini dihasilkannya di mana? 70% dihasilkannya di usus. Ya. Nah, oke. Nah, ini langsung ke tugas. Tugasnya yaitu adalah sexual transmitted infection yang tadi Ibu sampaikan ya. Ini dari website WHO. Bahwa tadi ya, HIV itu masih pandemi. Ya, kalau SARS-CoV-2 udah turun jadi endemi, HIV masih pandemi, teman-teman. Ya, teman-teman simak ya penuturan Bu itu ya. Bu Inong sama Bu Eli Risman. Nah, apa aja yang dijadikan tugas? Ini semuanya virus ya. Mana tugasnya? Yang pertama, yang kelompok 1 HIV, yang kedua cacar monyet. Ini semuanya. Yang ketiga HPV, Human Papilloma Virus. Ada 4 kelompok ya. Yang keempat Simplex herpes virus. Nah, ini semuanya disebabkan oleh sexual transmission itu. Nah, meliputi apa aja tadi ini ya. Deskripsi dan karakteristik virus. Gejala penyakit, ini mekanisme infeksi, mekanisme penyebaran dulu ya. Mekanisme penyebaran penyakit, baru mekanisme infeksi di dalam inang, di dalam host, baru pengobatan dan pencegahan. Ini ya, ada yang ditanyakan? Ibu, buat kelompoknya dibagi sama Ibu atau kita mandiri? Coba bagi sendiri lah ya. Baik, Bu. Ini gejala dan prevalensi ya. Prevalensi itu apa? Ya, ini ya jumlahnya ya. Jumlahnya yang sekarang di dunia. Ya, di dunia atau apa. Oke, kayak gitu ya. Kapan depan bisa? Ibu, tugasnya Ibu. ini T atau gimana? Apa? Tugasnya membuat PPT atau apa, Bu? Mau presentasi, mau artikel? Presentasi. Presentasi. Oke, presentasi ya. 4 kelompok. Kan depan siap ya, karena masih virus ini 2 pertemuan sih.
Jadi pas pekan depan terakhir. Pencegah. Nah ini Ibu mau gimana ya cara ngeluarin suaranya ya? Dari sini ya. Wah ini yang Bu Ali harus mencoba. Kagak rapi ya, pokoknya ada yang salah. Terus nyindir ya, nyindir. Ya ampun, Kedengaran? tumben rajin banget bantuin mama nyapu hari Aduh. ini. Kedengeran, Bu. Terus menganalisa, oke? 12 gaya. Bentar Bu. Spesialis liver ya, makanya anak-anak nggak ada yang mau jadi dokter karena pekerjaan dokter yang paling tidak ramah keluarga. Nah, betul ya Dokter Pukul. Kristen ya, semua sama, nggak ada yang setuju. Nah ini ya, pokoknya Ibu ini benar-benar dokter lah ya, yang banyak kan. Pokoknya jangan di kuliah umum itu sangat-sangat menekankan jaga pergaulan, jangan sampai terjerumus, jangan sampai mendekati apalagi terjerumus ya. Dan zina itu ternyata bukan apa yang namanya banyak ya macam-macamnya. Bahkan yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu juga kan zina. Yang menyebabkan HIV itu kebanyakan itu. Nah, ini data Indonesia loh. Data Indonesia presentasi kasus HIV yang berdasarkan kelompok umur ya 2020. Nah, ini usia produktif tuh katanya, ngeri nggak? Usia mahasiswa bisa kenanya, dan ternyata ya si AIDS atau HIV itu kenanya munculnya itu jauh setelah terkena. Nah, jadi katanya banyak yang infeksinya itu dari SMP atau SMA munculnya ketika mahasiswa, atau banyak yang terkenanya ketika mahasiswa munculnya itu saat sudah berumah tangga. Makanya katanya si ibu ini gitu ya, ketika anaknya dilamar gitu ya, si calonnya itu diperiksa dulu gitu katanya ya, itunya. Nah, ini ketularannya itu bisa 3-10 tahun. Ya, jadi jangan ya, nauzubillah ya. Nah, kalau ternyata suaminya bisex. Nah, makanya penting banget di pemeriksaan pranikah ya. Oke, termasuk tadi. Ya, HIV berikutnya. Nah, gejalanya ya, next. Nah, ini ya kalau misalnya sudah kena itu wah. Nah, ini. Nauzubillah ya. Ini anak ini gimana? Wah, itu kan kena dari kehamilannya tadi kan benar-benar merusak ras, itu benar-benar. Dan ini kayak gini tuh banyak di Indonesia. Nah, kalau udah kayak gini gimana ya? Nah, nanti di Biokim, makanya ini kata Ibu ya, materi kuliah umum ini perlu disimak untuk 2 mata kuliah, mikrobiologi dan Biokim. Nanti pekan depan kita belajar hormon ya. Kita akan membuktikan LGBT secara biokimia, apakah bawaan lahir atau bukan. Ya. Nah, makanya teman-teman silahkan simak dulu. Ini kanker apa? Kanker dubur. Si ibu ini sama suaminya juga dokter ya, menginikan ngeri ya. Nah, ini ya. Jangan sampai kita merasa pokoknya ya, yang betul-betul ikatan pernikahan itu sangat menjaga kita ya dari kerusakan. Dia bilang kayak kondom itu seperti jaring ikan buat jaring ikan kakap buat jaring sperma. Sifilis, HIV itu lolos karena teman-teman lihat kan ukuran virus itu nano.
meskipun pakai penghalang, gitu, misalnya pakai kondom atau apa, itu pasti bisa masuk, bisa keluar. Nah, ini sekarang penjualan kondom tidak akan dijual di nah kita peduli ya, kita Ayo bismillah semuanya. care, Ya. kita sayang, Mau kita saling apapun mengingatkan. Kalau di luar sayang negeri itu, tetap, maksudnya dia juga manusia, maafkan keluarga kita, keadaan agama lain itu tidak mengatur kan siapa aja yang boleh dinikahi, siapa aja boleh ya. Sehingga banyak kan kalau di luar negeri itu, kalau di dalam Islam itu kan insya Allah sini temannya baik semua. semuanya diatur. Kadang kalau orang itu katanya Islam itu ribet gitu ya, Islam itu banyak aturan, Islam itu apa gitu ya, harus pakai jilbab atau apa. Ya. Padahal kan menggunakan jilbab menutup aurat terus tidak dilakukan apa itu tuh buat menghindari, menyelamatkan ya dari kejahatan seksual gitu. Nah, ini sampai dijelaskan ya bagaimana kita menghindari bullying gitu ya. Semprot matanya pakai hand sanitizer. No drugs. Nah, itu ya. No HIV AIDS. 1, 2, 3. No. Nah, ini si ibunya sampai dihack ya karena mengkampanyekan ini. Karena pakai data. Nggak bisa dicari lagi, nah, baru aja gitu ya. sekarang ya, 3 bulan yang lalu. Okay? Nah, ini sangat-sangat urgent daripada COVID lah ya, kalau menurut Ibu. Silakan, teman-teman ada pertanyaan? Pertanyaan? Ibu. Yo. Ibu Indra izin bertanya mengenai tugas. Untuk tugas minggu depan itu pengumpulan PPT-nya doang ya Bu, belum masuk presentasi. Langsung lah. Ibu. Atau kan masih hangat kalau presentasinya PPT-nya sudah disusun gitu ya. Mas, sok teman-teman bagi sok dibagi atau sekarang biar cepat dibagi, terus susun materinya bisa di sini ya. Tuh. Ini dari CDC. Nah, ini ya herpes yang tadi ya. Nah, ini HIV AIDS, herpes, HPV, dan satu lagi apa? Simplex herpes apa ya? Herpes itu kok nggak ada di sini? Oh, ini herpes ya udah 4 ya. Oh, monkeypox di sini ada dah. Bentar ya. Nah, ini ngeri loh. Monkeypox atau pox virus ya. Nah, ini ya. Kalau ini dan sekarang tuh lagi outbreak, teman-teman. Dan apa namanya? Mirisnya ini kita tuh nyantai aja, maksudnya nyantai apa ya namanya tuh nggak kayak COVID gitu. Sekarang tuh nih 2022 ini lagi outbreak, lagi banyak. Nah, lihat ya apa penyebabnya. Oh, ini simptomsnya, gejalanya. Teman-teman cari tahu penyebab. Dan ini mematikan. Oh, monkeypox itu mereka pada kenapa jadi outbreak segini? Kenapa coba? Nih. Iya, itu penyebabnya. Monkeypox can spread to anyone through close, dekat, personal, juga kontak skin to skin, direct kontak,
termasuk pada lidah, mukus, terus di sekitar anus, rektum atau vagina. Direct kontak, ini udah Ibu kasih tahu ya. Direct kontak, oral, anal, vaginal, hugging, kissing, message. Nah, itu ya. Dan ini mana ya yang tadi Ibu ini kan berapa puluh persen gitu banyaknya di yang terkena itu yang laki-laki dengan laki-laki. Amit-amit. Dan itu kan di Indonesia juga ya lagi naik gelombang LGBT itu. Jangan sampai kita kena wabah ini. Tapi mereka itu selalu menginikan hak asasi manusia, katanya. Ini kan perasaan saya, ini kan bawaan lahir saya gitu ya. Apa namanya? Suka sama, kan nggak bisa diatur kalau perasaan itu gitu kan. Kalau misalnya katanya kita dilarang misalnya ya suka sama anu, berarti itu melanggar hak asasi manusia. Gimana? Iya, betul nggak? Terus ada kan yang mahasiswa baru di universitas negeri, di suatu universitas negeri ketika ditanya, ketika memperkenalkan diri kan, di depan penerimaan mahasiswa baru, katanya jenis kelamin saya netral. Saya bukan laki-laki, bukan perempuan, katanya gitu. Itu betul nggak? Ada nggak orang yang tidak punya orientasi seksual atau orientasi seksualnya netral? Ada nggak? Ada. Enggak, Bu. Enggak ada. Nah, coba itu penyimpangan atau kelainan. Makanya namanya kelainan atau kayaknya penyakit atau penyimpangan. Kalau penyakit kan ada ininya ya. Nah, saya apa? Atau itu genetik. Misalnya laki-laki punya orientasi wanita. Sehingga dia jasadnya laki-laki, suka sama laki-laki karena orientasinya wanita. Bukan ini bawaan lahir, ada nggak? Bawaan lahir seperti itu. Enggak ada, Ibu. Nah, nanti kita pelajari di materi di biokim, di hormon. Nah, jangan sampai misalnya ya kita punya atau terbawa arus pemahaman seperti itu. Wah, iya benar, kasihan itu dia punya hak asasi gitu. Dia itu sebenarnya dirinya itu wanita gitu. Padahal laki-laki ya. Jadi nggak apa-apa dia suka sama sesama karena dia itu sebenarnya dirinya itu wanita misalnya ya. Misalnya, akhirnya kita melindungi mereka menjalankan apa gitu ya, apa yang disukainya gitu. Nah itu kalau misalnya terkena monkeypox gitu ya, kita bisa terkena juga nggak? Itu gampang penyebarannya, sama namanya virus, sama kayak COVID ya. Kan sampai nantinya misalnya ya kena ibu hamil, nanti anaknya, bayinya ini dan sebagainya ya. Nah, jadi makanya silakan teman-teman disimak ini, disebarluaskan infonya. Setiap pemateri ini bagus ya. Apalagi Bu ini Eli Risman ya. Nah, kebanyakan orang-orang yang kayak gitu ya, yang orientasi seksualnya berubah, yang apa, itu kebanyakan dia berawal dari keluarga. Ya.
punya harganya, punya asuhan mulai dari anak-anak. Bagaimana ternyata secara psikologis tidak baik-baik saja, punya hutang pengasuhan, gitu ya. Nah, ini nanti apa ininya? Ya, kita harus memaafkan juga nanti teman-teman akan jadi orang tua, tidak boleh ya seperti itu ya. Sudah azan ya teman-teman. Kita sudahi juga karena sudah setengah 12. Ya, silakan dikerjakan tugasnya, berdiskusi. Nanti info lebih lanjut di grup ya. Kalau ada, kita tutup dengan akhir majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek lagi nih. Aldi udah ada ya? Ada, Bu. Rekian ada nggak? Rekian sama Tidak ada, Bu. sama Ardiansyah nih. Ada ya, silakan live teman-teman. Waalaikumsalam. Terima